sungguh bersyukur kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk bisa sama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya supaya kita datang ibadah bukan hanya sebagai rutinitas hari Minggu saja, tapi kita datang ibadah untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita mau berikan pujian kita sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang benar untuk Tuhan. Amin. Mari sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami masih dikasih kesempatan untuk berkumpul di gereja ini Tuhan, gereja GBI Citra Garden 2, untuk bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga dan saudara seiman kita Tuhan. Dan saat ini kami ingin fokuskan diri kami hanya untuk-Mu saja Bapa. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin meninggikan nama-Mu yang agung. Kami ingin bersorak-sorai untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selain
Sebab Engkau Tuhan yang kami andalkan. Dan kami percaya Bapa kepadamu Yesus. Di pagi yang indah ini Bapa, kami mau bersorak, kami mau muji namamu Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Beri sorak-sorak buat Tuhan. Tuhan Yesus baik untuk diri kita semua, amin. Kasihnya begitu setia di hidup kita. Mari tepuk tangan dengan kepala. Kita sambut nama Tuhan Yesus, amin. Yeah. Haleluya. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Angkat tanganmu. Yeah. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Lambaikan tanganmu. Ku angkat suaraku, puji namamu. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari rayakan kasih Yesus. Haleluya. Katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Mari bersorak. Yeah. Luar biasa. Haleluya. Apa? Yeah. Tuhanku dahsyat berkuasa. Semua katakan. Angkat suaraku, puji namamu. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ya. Tuhan baik bagi hidup kita, amin. Dia selalu setia menjaga kita, melindungi kita, bahkan menebus kita. Haleluya. Katakan, ku angkat suaraku, puji namamu. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Oh, come on. Angkat suaraku, puji namamu. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka,
menyaksikan Breaking News. Tak satu pun yang ku ingini selain Kau, oh Yesus Tuhanku. Aku mengasihimu, hanya Kau di dalam hidupku, yang ku sembah, yang ku muliakan. Selalu ku kagumi Syarapa, 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 tak satu pun yang ku ingini selain Kau, oh Yesus Tuhanku. Aku mengasihimu, hanya Kau di dalam hidupku, yang ku sembah, yang ku muliakan. Selalu ku kagumi namamu Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Akan ada beberapa penekanan yang akan disampaikan dari Breaking News yang tadi. Namun sebelumnya saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Citra Garden 2. Jika belum memiliki ibadah tetap, kami sangat mengundang Bapak Ibu Saudara bisa gabung lagi beribadah bersama dengan kami di ibadah umum ada di jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi yang akan disertai dengan ibadah abi atau ibadah sekolah minggu di jam 10 pagi dan sorenya di jam 3:30 sore ada ibadah RPBI atau ibadah untuk remaja dan pemuda. Kami sangat mendorong Bapak Ibu agar bisa mendorong anak-anaknya mengikuti ibadah-ibadah kategorial yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu berikutnya kami akan mengadakan doa pagi yang diadakan hari Selasa, Rabu, dan Kamis setiap jam 5 pagi. Lalu di hari Sabtu ada doa korporat yang diadakan pada jam 5 sore. Nanti untuk link Zoom-nya akan di-share atau mungkin Bapak Ibu Saudara bisa
minta ke PKS masing-masing atau ke tim sekretariat. Lalu berikutnya untuk ibadah RPBI Youth Community Service pada sore hari nanti jam 3:30 sore akan mengadakan Talkspire yang bertema Love, Lust, and Lifelong Connection yang akan dibawakan dengan narasumber Heru Hasan dari JPCC Marriage dan Relationship Facilitator. Jadi Bapak Ibu bisa mendorong anak-anaknya untuk mengikuti Talkspire ini di ibadah sore nanti jam 3:30 sore. Lalu berikutnya hari Jumat tanggal 29 Maret kami akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Ibadah hanya akan dilakukan 1 kali ibadah di jam 9 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hari Sempulur. Lalu berikutnya hari Minggunya tanggal 31 Maret akan diadakan ibadah Paskah di jam seperti biasa jam 7.30 dan jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Sudarji. Worship Night. GBI Citra Kaden 2 akan mengadakan acara Worship Night yang akan dilayani oleh tim Frankie Kuncoro Ministry. Acara diadakan pada hari Jumat 22 Maret 2024 jam 8 sampai jam 10 malam. Mari kita hadiri, ajak keluarga serta kerabat dan kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian dari Pria Betel akan mengadakan camp modul 1 pada tanggal 23 sampai 24 Maret di GBI Citra Garden 2. Mengundang para pria untuk dapat mengikuti camp ini agar menjadi pria yang tangguh di dalam Kristus. Pendaftaran bisa melalui booth di belakang ruang ibadah atau melalui Bapak Suwandi dan Bapak Edi. Pada hari Sabtu ini, tanggal 16 Maret 2024 jam 3 sore, selain tadi ada Pria Betel, kita juga ada Wanita Betel Indonesia. Wanita Betel Indonesia akan mengadakan ibadah di hari Sabtu ini dengan tema wanita cantik luar dan dalam. Karena itu saya juga mengundang para wanita di tempat ini, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, untuk bisa ikut bersama-sama. Kita akan mendengarkan seperti apa sih wanita cantik luar dan dalam itu. Selain itu juga disertai dengan pelatihan table manner. Pelatihan table manner itu seperti apa? Nanti kita akan mendengarkan dari salah satu rekan kita, bagaimana caranya kita dalam kita mau makan bersama-sama, mungkin dengan keluarga besar ataupun dengan teman-teman, itu seperti apa baiknya sikap kita di tempat meja makan itu. Dan untuk selanjutnya, tim edukasi juga akan mengadakan kelas The Power of Personal Branding dan Grooming. Nah ini bagus ya, jadi kita diajarkan juga bagaimana kita bisa membuat orang-orang di sekitar kita akan memandang positif tentang diri kita. Bukannya berarti memandang positif itu dengan kita berpura-pura, tapi memang yang kita benar-benar diajarkan bagaimana kita bersikap, baik dari karakter, baik dari cara kita, agar orang-orang lain bisa menilai kita lebih baik, memandang kita bisa lebih baik. Nah di sini nanti kita akan diajarkan oleh Christina Tandaju ya. Nah ini akan diadakan 2 kali, yaitu tanggal 19 Maret dan tanggal 2 April di jam 8 malam sampai jam 10. Mengundang semuanya, terbuka untuk semua jemaat di tempat ini untuk bisa mengikuti kelas ini. Karena kelas ini bagus sekali ya untuk diri kita. Oke, sekian untuk breaking news pada hari ini. Sekarang mari kita siapkan amplop persembahan yang sudah ada di tangan kita. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mempunyai amplop persembahan di tangan kita, bisa memintanya kepada tim Aser di belakang. Mari sebelumnya kita siapkan hati kita akan masuk di dalam doa. Segala penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sangat bersyukur ya Bapa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas semua berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena itu saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kami percaya Kau akan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Akan menjadi berkat bagi semua orang-orang juga di tempat ini. Terima kasih Yesus.
Biarlah kita semuanya sudah siap memberi dengan hati tulus. Sama-sama kita katakan amin. Amplop persembahan bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Pengorbanannya di atas kayu salib merupakan bukti dari cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya kami akan tetap mencintai-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya adalah milik, semuanya milikmu. Saat ini persembahkan hidup kami dalam tangan-Mu Yesus. Di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau, satu-satunya sumber pengharapan kami. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Mari kita sama-sama katakan dengan penuh cinta di hadapan Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Kami tidak akan bersamamu, karena kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tangan kasih-Mu Bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita katakan dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan.
mengasihi dan mencintai Tuhan sepanjang kehidupan kami. Karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Dan kami berdoa supaya siang ini Engkau melawat hidup kami lagi dengan cinta-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami semua. Hamba berdoa supaya saat firman-Mu dinyatakan, Engkau menyatakan pribadi-Mu kepada setiap umat Tuhan di tempat ini. Biar kami bisa mengenal jalan-jalan-Mu, kami bisa mengenal pribadi-Mu, kami bisa mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sebab Alkitab yang bilang bahwa firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Itu sebabnya wahyukanlah kepada kami. Berikan roh hikmat kepada kami. Berikan pewahyuan buat kami. Supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu hari ini. Supaya firman Tuhan yang tajam bagaikan pedang bermata dua itu menembus kehidupan kami, menerobosi kehidupan kami. Dan kami diubahkan, kami disembuhkan, kami diperbaiki, kami dipulihkan, kami dikuatkan, disegarkan oleh firman-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami apa yang dunia ini gak bisa berikan buat kami. Buat kami mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang, shalom. Apa kabar saudara? Tuhan, saya ingin nyambung apa yang saya bahas dalam kebaktian pertama tadi. Tentu saya nggak akan mengulanginya nanti. Tadi pagi direkam nggak Pak? Oh enggak ya. Nanti saudara tanya aja sama yang datang kebaktian pagi. Saudara, saya tidak akan mengulangnya. Jadi nanti saudara bisa tanya. Saya cuma ingin menyambung, melanjutkan apa yang saya bahas dalam kebaktian tadi pagi. Tentu di minggu ini gereja saudara mengangkat sebuah tema. Dan saya tidak akan keluar dari tema itu tentunya. Yesus Kristus adalah pusat daripada iman kita. Itu tema yang saudara angkat dengan ayat di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Tapi saya ingin mengajak saudara membaca mulai dari ayat yang ke-25. Nah, dalam kebaktian ini sebelum saya akan menukik kepada poin saya, tadi saya janji di kebaktian yang pertama bahwa saya di kebaktian ini akan membahas tentang hope of glory. Tadi saya sudah membahas tentang Christ in you-nya. Di kebaktian itu saya akan membahas tentang pengharapan akan kemuliaan. Tapi supaya saudara tidak kehilangan konteks daripada apa yang saya mau sampaikan kepada saudara dalam kesempatan siang hari ini, izinkan saya ingin memberi highlightnya kepada saudara apa yang saya sampaikan tadi pagi dalam kebaktian pertama. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29, kita perhatikan bersama-sama. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi Paulus sadar bahwa pelayanan yang dia kerjakan itu merupakan kepercayaan dari Tuhan. Nah, apa itu yang dipercayakan Tuhan kepada Paulus? Dia meneruskan, kata dia mengajarkan firman yang sepenuhnya. Katakan sama-sama sepenuhnya. Jadi kalau ada firman yang sepenuhnya, ada firman yang separuh tentunya. Tapi yang Paulus kerjakan dalam pelayanannya, dia telah memutuskan untuk menyampaikan firman yang sepenuhnya. Apa firman yang sepenuhnya itu? Ayat 26 memberitahu kepada kita. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Gak pakai tanjakan ternyata ini saudaraku ya, turunan semua ya. Itu maksudnya bukan jalanan nih saudaraku. Nanti bicara tentang generasi ke generasi, zaman ke zaman. Bahwa kebenaran ini tersembunyi menjadi sebuah rahasia, menjadi sebuah misteri. Tetapi ini katanya, yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Haleluya. Jadi dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, kebenaran atau pewahyuan ini tersembunyi menjadi sebuah rahasia. Zaman Abraham, Daud, Musa, keren banget kan mereka, tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Tapi ternyata Alkitab bilang, Paulus bilang di sini bahwa mereka nggak tahu rahasia ini. Mereka kenal Tuhan, mereka percaya Tuhan dengan luar biasa. Tapi ada sebuah pewahyuan, ada sebuah rahasia yang tidak dibukakan di zaman mereka. Baru dibukakannya, disingkapkannya di zaman kita. Dahsyat, amin. Itu yang saya katakan bahwa kalau Daud, Abraham, Musa itu dengan pewahyuan yang terbatas. Kemudian mereka bisa mengikut Tuhan, bisa percaya Tuhan dengan luar biasa. Kita harusnya bisa jauh lebih luar biasa dong. Karena kepada kita disingkapkan sebuah pewahyuan yang sangat luar biasa. Yang di zaman mereka nggak ada.
Yang di zaman mereka masih jadi rahasia nih, jadi misteri. Tapi haleluya, dibuka buat kita di era perjanjian baru ini. Apa rahasia itu? Apa rahasia yang tersimpan berabad-abad itu? Ayat 27 memberitahu kepada mereka, kepada kita maksudnya, kepada orang-orang kudus. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Jadi ternyata gini, rahasia yang tersimpan berabad-abad ini. Yang Musa gak paham, Abraham gak ngerti, Daud gak tahu. Ini rahasia ini betapa kayanya, betapa mulianya. Betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sayang, tadi pagi saya katakan bahwa terjemahan Alkitab bahasa Indonesia ini menggunakan kalimat Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tapi kalau sudah mempelajari bahasa aslinya, kata Yunani yang digunakan di situ bukan yang lain, tapi dikatakan N. N itu artinya in dalam bahasa Inggris. Itu di dalam, bukan di tengah-tengah. Bukan among, tetapi Christ in you. Itu beda, Pak. Jadi apa rahasia yang tersembunyi berabad-abad di zaman perjanjian lama? Abraham, Musa, Daud dan lain sebagainya itu nggak tahu rahasia ini, pewahyuan ini, tapi dibukakan kepada kita. Rahasia apa sih itu? Ini rahasianya nih. Bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan itu kita itu besar. Tuhan itu maha dahsyat, maha besar. Sanggup lakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil baginya. Amin. Nah itu kan Abraham tahu. Musa ngerti itu. Daud itu. Tapi yang rahasia buat mereka bahwa Tuhan yang hebat itu telah memutuskan untuk tinggal di dalam hidup kita. Nah itu yang gak ada zaman Abraham tuh. Abraham percaya Tuhan, Pak. Itu sebabnya dia taat kepada Tuhan. Tapi apa yang Abraham percayai tentang Tuhan, dia percaya Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar. Tuhannya itu ada di luar. Tuhan ada di sorga. Daud sama. Semua tokoh dalam perjanjian lama itu mengenal Tuhan hebat, dahsyat, luar biasa. Tapi Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat itu ada di luar mereka. Tuhan yang besar itu memimpin mereka, menyertai mereka, menuntun mereka. Tapi Tuhannya di luar. Tapi beda di perjanjian baru. Ini sebuah rahasia yang disingkapkan di zaman kita. Bahwa Tuhan yang besar itu telah memutuskan untuk tinggal di dalam saudara dan saya. Christ in you. Coba lihat belah saudara, lihat aja. Gak usah dihakimi hidup, lihat. Lihat aja wajah sebelah. Saudara yakin dengan wajah di sebelah saudara? Kurang meyakinkan memang saudara. Tapi kan ini bukan bicara tampang kan. Kalau dari tampang, saya nggak yakin juga dengan saudara sih. Tapi saya nggak mau lihat tampang saudara. Saya cuma mau lihat kebenaran yang firman Tuhan kata. Waktu saya melihat kebenaran, saya lihat saudara, saya optimis, saya yakin. Amin saudaraku. Bahwa saudara bisa menjadi orang Kristen yang luar biasa. Saudara bisa menjadi orang-orang Kristen yang dahsyat. Kalau dari wajah sih nggak yakin saya. Tapi kalau dari firman Tuhan, oh iya. Kenapa saya yakin kepada saudara? Kenapa saya optimis sama saudara? Karena saya tahu begini. Saudara tidak mampu. Saudara mungkin gak bisa. Tapi ada Tuhan yang hebat. Yang telah memutuskan tinggal dan diam di dalam saudara. Wah, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat itu dalam saudara. Saudara bisa hidupi kehidupan ini karena ada Tuhan di dalam kita. Agama cuma mengajarkan Tuhan itu hebat. Agama cuma sampai mengajarkan, percaya Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar. Ya, agama pun ngajarin itu. Tapi bedanya sama kekristenan apa? Kekristenan tidak hanya mengajarkan Tuhan itu besar, Tuhan itu hebat. Kekristenan bukan hanya mengajarkan, percaya Tuhan yang besar. Dia sanggup tolong saudara, dia sanggup lakukan apa saja. Ya, tapi tidak berhenti di situ kan. Firman yang sepenuhnya itu ini. Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak terbatas itu. Tuhan yang besar itu ada di dalam saudara. Kalau saudara hidup dengan kebenaran ini, saya percaya gini, enggak ada satu situasi pun yang bisa mengalahkan kehidupan kita. Amin saudara. Dan sekaligus kebenaran ini mau kasih tahu buat kita begini. Kita bisa hidupi semua yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apa kehendak Tuhan buat saudara? Saudara bisa hidupi. Gampang? Enggak gampang buat kita. Mengampuni, apalagi
bersyukur di tengah-tengah semua situasi yang sulit. Oh, nggak gampang, saudara kira gampang. Kalau saudara kaya raya, banyak doi, sukses, saudara happy, saudara bersyukur, itu gampang Pak. Nggak perlu Yesus, orang di luar sana bisa. Tapi saudara sudah setia, saudara melayani Tuhan, saudara banyak membantu orang, memberi. Tapi saudara ngelihat situasi saudara sulit, bahkan keadaannya tambah lama tambah sulit. Saudara sudah berteriak, saudara nangis, saudara berdoa sama Tuhan. Tapi keadaannya bukan bertambah lebih baik. Keadaan saudara, situasi saudara bertambah lebih buruk. Untuk tetap bisa bersyukur gampang? Nggak gampang. Bisa? Ulang. Gampang? Nggak. Kalau ada yang bilang gampang, saya mau kenal sama dia. Emang gampang? Nggak gampang. Bisa? Kenapa? Gitu. Udah selesai. Saya sudah selesai berarti khotbah. Saya sudah nyampe pesan saya, Pak. Bahwa itu yang perlu saudara hidupi. Kekristenan itu bukan sekedar menghidupi sebuah ritual agama, Pak. Hari Minggu datang ke gereja, nyanyi 1 lagu lambat, 2 lagu cepat, 1 lagu lambat, dengarkan khotbah, kasih kolekte jangan lupa, pulang mendapatkan doa berkat, dan kita berharap berkat yang besar. Mati masuk surga. Kan bukan itu. Itu agama, Pak. Saya tidak ingin mendegradasi ibadah ini. Saya tidak mendegradasi. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara, kekristenan itu bukan sekedar itu. Kekristenan itu adalah menghidupi Tuhan, Kristus yang ada di dalam hidup saudara. Hidupi Kristus dalam hidup saudara. Nyatakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan yang ada di dalam saudara, Kristus yang ada di dalam saudara. Ini yang perlu saudara nyatakan keluar. Itulah kekristenan. Day by day, kehidupan kita itu menyatakan Kristus yang ada di dalam kita. Kristus yang di dalam kita itu adalah pengharapan katanya akan kemuliaan. Saya akan konsentrasi di kalimat itu. Bahwa Kristus yang ada di dalam saudara itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Coba bilang dulu sama-sama, pengharapan. Pengharapan apa? Akan kemuliaan. Saya teruskan dulu ayatnya, oke? Ayat 28. Dialah, katakan sama-sama dialah. Siapa dialah itu maksudnya? Yesus yang mana? Yesus yang tinggal di dalam saudara itu loh. Christ in you itu, kan dialah itu kan. Dialah yang kami beritakan, kata Paulus itu. Dialah, Kristus di dalam kita itu yang diberitakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu tujuan daripada kekristenan kita. Tujuan kekristenan kita bukan mati masuk surga, Pak. Tadi pagi saya sudah sampaikan itu bahwa mati masuk surga itu akibat dari kekristenan. Dia bukan tujuan. Karena tujuan iman Kristen kita bukan sebuah tempat yang namanya surga. Tapi tujuan iman kekristenan kita adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Aduh, kayak wajah saudara kayak tergoncang sih. Tapi gak apa-apa lah. Pelan-pelan saudara akan paham. Bahwa kalau saya mati hari ini, saya bersama dengan Tuhan di sorga. Tapi tujuan Tuhan menyelamatkan menebus saya kan bukan supaya saya bisa masuk sorga kan. Tapi supaya saya bisa sempurna seperti dia. Saya bisa serupa dan segambar dengan dia. Kita akan beritahu, saya akan jelaskan kepada saudara. Tapi ini tujuan, makanya tiap-tiap aku nasihati, aku ajari. Supaya tiap-tiap orang ini, itu tuh, dipimpin. Sampai pada kesempurnaan dalam Kristus. Itu tujuan. Makanya kalau kesan saudara nggak bertumbuh, nggak makin lama makin serupa Kristus, ada yang salah kayaknya dengan pengajaran kita. Ada yang salah dengan kekristenan kita. Ayat 29. Kemudian dia bilang gini. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Apa yang digumulkan, apa yang diupayakan oleh Paulus sekuat tenaganya, apa? Yaitu mengajarkan, menasehati, memberitahu dan memimpin orang bahwa gini, ada Yesus di dalam saudara yang hebat.
bahwa saudara bisa seperti dan serupa dengan Tuhan. Saudara bisa menjadi sempurna sama seperti Kristus. Itu bukan sesuatu yang omong kosong. Menjadi sempurna itu bukan sebuah hayalan dan impian, bukan. Itu merupakan tujuan Tuhan yang akan tergenapi dalam kehidupan kita. Sebagai bukti dan jaminannya, Yesus tinggal di dalam saudara. Karena kita hidupi semuanya itu tanpa Kristus dalam kita, omong kosong, semua akan sulit. Nggak bisa. Tapi untungnya gini, Kristus memutuskan tinggal di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bisa hidupi semuanya. Saudara nggak bisa, tapi Kristus dalam saudara bisa. Saudara bisa mengampuni? Dari wajah kan udah kelihatan nggak bisa kan? Emang gampang dikhianati, terus mengampuni? Enggak. Tapi ini kita bisa mengampuni. Kenapa Pak? Karena ada Kristus di dalam hidup kita. Kalau Kristus ada, kasihnya ada di mana? Masa Kristus dalam kita, kasihnya tinggal di sorga? Enggak dong. Kristusnya di dalam kita, berarti kasihnya ada dalam kita. Kalau Kristus dalam kita, kuasanya di mana? Ada dalam kita dong. Terus apa yang bisa mengalahkan saudara? Harusnya enggak ada yang bisa mengalahkan kita. Kebenaran ini penting. Bahwa percaya Tuhan itu bagus. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat itu bagus. Tapi itu baru sepakat. Yang utuh apa? Percaya bahwa Yesus Tuhan, Juru Selamat, Dia Raja. Dia besar, Dia dahsyat. Nah Yesus yang besar, Juru Selamat, Tuhan, Raja itu ada di dalam saudara. Amin saudara. Nah itu yang Paulus bilang kemudian, dialah pengharapan kita akan kemuliaan. Saya masuk kepada poin saya yang saya mau bahas kepada saudara. Katakan dulu sama-sama pengharapan. Menurut saudara apa itu pengharapan? Enggak apa-apa, gak usah dijawab, saya tahu. Saya cerita ya mas saudara, boleh cerita ya saudara? Saya cerita. Ada seorang perenang hebat dari Amerika Serikat namanya Florence Chadwick. Pada tahun 1952, dia berusaha untuk menaklukkan perairan dari Pulau Catalina ke pantai California. Dia sudah pernah memecahkan rekor menaklukkan Selat Inggris secara bolak-balik. Tapi dia punya ambisi, dia punya obsesi untuk menjadi perenang perempuan pertama yang bisa menaklukkan perairan dari Pulau Catalina ke pantai California, Amerika. Dia berlatih keras, dia berupaya semua cara untuk dia bisa menaklukkan perairan itu. Betul pada tahun 1950 di sebuah musim dingin, Florence Chadwick berusaha menaklukkan perairan itu. Setelah 13 jam dia berenang, berapa jam? Bukan 13 menit Pak. 13 jam dia berenang menaklukkan, mengarungi perairan Samudra Atlantik itu. Florence Chadwick di tengah cuaca yang begitu buruk, kabut yang tebal, musim dingin. Dia mengangkat tangan, tanda menyerah. Dia berhenti. Dan dia memberi kode kepada kapal atau perahu yang mengikutinya, itu pelatihnya, timnya itu mengikuti kan. Dan dia memberi kode aba-aba untuk dia nyerah, dia berhenti. Dia diangkat ke dalam perahu dan kemudian dia dibawa ke pantai California. Yang mengejutkan adalah, yang mengagetkan Florence Chadwick adalah titik di mana dia berhenti menyerah sampai ke pantai California itu tinggal berjarak 800 meter saja. Waktu dia tiba di pantai California, wartawan sudah banyak mengerubuni dia. Ditanya, kenapa kamu berhenti? Kenapa kamu menyerah? Florence Chadwick bilang begini, saya berhenti bukan karena saya tidak sanggup berenang lagi. Saya berhenti karena saya tidak bisa melihat apa yang ada di depan saya. Saya ulang sekali lagi. Florence Chadwick berhenti dan menyerah bukan karena dia tidak kuat lagi berenang. Tapi karena dia bilang gini, karena saya tidak bisa lihat yang ada di depan saya. Karena cuaca buruk, kabut yang tebal. Dia nggak bisa melihat bahwa pantai California itu garis pantainya tinggal 800 meter lagi. Saya percaya dia bisa menaklukkannya sebenarnya. Tapi persoalannya ada di mana? Bukan dia tidak kuat berenang lagi. Tapi karena dia nggak bisa ngelihat apa yang ada di depannya. Boleh saya beritahu kepada saudara ini. Dalam kehidupan kita. Seringkali yang terjadi gini, kita kandas. Kita menyerah. Bukan karena saudara kehilangan yang lain. Tapi karena gini,
saudara kehilangan pengharapan saudara. Makanya yang paling berbahaya dalam kehidupan adalah ketika kita kehilangan pengharapan. Saudara boleh kehilangan kekayaan saudara. Saudara boleh kehilangan posisi jabatan saudara. Saudara boleh kehilangan teman-teman saudara. Tapi kalau saudara udah kehilangan pengharapan, selesai kita. Ada banyak orang akhirnya memutuskan untuk menyerah. Ada banyak orang akhirnya memutuskan untuk gini. Udah gak pakai Tuhan-Tuhanan lagi dah. Udah. Gak pakai Tuhan, gak pakai gereja-gerejaan lagi. Sebanyak orang kandas, meninggalkan imannya. Menjadi kecewa dalam kehidupan. Hanya karena gini. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan pengharapan karena apa? Karena mereka gagal untuk melihat apa yang Tuhan sedang siapkan buat mereka di depan sana. Itu yang saya bilang, apa sih sebenarnya pengharapan itu? Masalah terbanyak dari kita yang diajarkan kepada kita adalah bukan pengharapan sebenarnya, keinginan. Loh, kita diajar pengharapan, punya masalah Pak. Tenang Pak, tetap berharap. Utang ya Pak, banyak utang Pak. Berharap, Tuhan pasti akan selesaikan utangnya. Kita diajarnya berharap kepada sesuatu yang ada di luar kita. Kita berharap kepada situasi dan keadaan. Oh enggak dong. Kalau ayat ini beritahu kepada kita, pengharapan kita bukan kepada situasi yang ada di depan kita. Pengharapan kita kepada sesuatu yang ada di dalam kita. Ulang. Ini bisa diterima gak nih? Gak apa-apa, pelan-pelan ya saudara. Ini kan udah 10:30 kan, bisa diajak berpikir dong saudara. Tadi kalau kebaktian pagi agak susah memang diajak berpikir. Itu jemaat kalau kebaktian pagi antara surga dan bumi kadang-kadang kan masih kan. Nah kalau saudara udah lebih mendarat kan sekarang ini kan. Udah sarapan tadi di rumah, udah ngopi dulu ke sini kan itu kan. Oke, saya ulang. Yang diajarkan kepada kita jangan-jangan bukan pengharapan. Yang diajar kepada kita adalah keinginan. Impian. Saya gagal, saya berharap saya sukses, kan gitu kan. Miskin, udah lama miskin. Berharapnya apa? Kaya, kan gitu kan. Pertanyaan saya, itukah harapan? Itukah pengharapan? Oh enggak, waktu saya pelajari ayat ini, ayat 27, balik ke ayat 27 tadi. Oh pengharapan kita bukan itu. Itu pengharapan, itu mah. Masa Tuhan kasih pengharapan yang receh sama kita? Itu yang saya bilang, karena mimbar-mimbar gereja dan kekristenan kita telah banyak dipenuhi, nggak semua, banyak saya bilang. Kalau banyak itu berarti bukan semua kan, tapi mayoritas. Kalau di sini mah beda, kalau di sini kalau GBI Citra 2 beda lah. Ini yang bukan banyak itu, ya kan? Ini yang di luar banyak itu, ya kan? Banyak mimbar kita dipenuhi dengan teologi kemakmuran, maka yang diajar kepada kita yang begitu. Pengharapan kita, pengharapan kepada benda, pengharapan kita, pengharapan kepada materi, pengharapan kita pada situasi dan keadaan. Oh waktu saya pelajari ini enggak, pengharapan kita itu bukan itu. Pengharapan kita betul punya aspek masa depan. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara, masa depan kita tidak ada di mana-mana. Masa depan kita ada di dalam kita. Bisa ditangkap kan? Kepada mereka, Allah mau memberitahu betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa. Yaitu Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat itu, Kristus yang dahsyat, Kristus yang Tuhan itu ada di dalam saudara. Nah Kristus yang dalam saudara itu, itulah pengharapan kita akan kemuliaan. Loh berarti gini, pengharapan kita ada di mana? Mobil Alphard kan? Rumah Pondok Indah kan? Jabatan, posisi kan? Oh bukan dong. Pengharapan kita beyond itu, melampaui itu. Loh buat apa saudara sukses tapi sombongnya minta ampun? Buat apa? Buat apa saudara sukses, kaya, koncudu sekali, pelit sekali. Itu bahasa Ibrani koncudu tuh. Pelit sekali, buat apa? Buat apa saudara punya jabatan tinggi Pak, tapi arogan? Buat apa? Itu gak perlu Yesus. Tapi saudara kaya, saudara memberkati banyak orang. Itu
perlu Yesus itu. Kalau nggak ada Yesus berat itu. Saudara sukses, tapi nggak sombong, tetap rendah hati, tetap bisa melayani orang. Itu nggak bisa kalau nggak ada Yesus. Kalau cuma pencitraan bisa, tapi untuk menghidupi terus menerus nggak bisa tanpa Yesus. Pengharapan kita di mana? Di dalam kita. Coba lihat. Ayat yang sangat terkenal soal pengharapan. Ini pasti kalau saudara udah bertobat lama jadi Kristen lama, saudara udah hafal ayat ini. Nggak usah buka Alkitab, saudara tahu. Ini ayat yang paling banyak dikhotbahkan di kebaktian anak muda. Kalau saudara alumni kaum muda, pasti saudara hafal ayat ini. Tapi kalau saudara baru bertobat tadi malam memang belum tahu ayat ini. Ya saya perlu bacakan ayat ini saudaraku. Ya. Ini ayat yang populer sekali. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Jadi ini ayat terbanyak dikhotbahkan di kebaktian anak muda. Ayat kedua yang terbanyak dikhotbahkan di anak muda adalah 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena saya alumni anak muda jadi saya tahu. Yaitu ayat yang paling banyak dikhotbahkan. Ini yang pertama nih. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Coba kita lihat ya pengharapan itu dalam perjanjian lama. Oke? Apakah Tuhan masih berfirman lewat multimedia kita? Sabar saudara, Kristus ada di dalam saudara. Ya kan? Kalau Kristus ada, sabarnya ada pasti kan. Oke. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Nah ini dia. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Stop dulu situ. Bahwa ayat ini mau memberitahu kepada kita bahwa Tuhan tahu rancangannya buat saudara dan saya. Amin. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang punya rancangan. Dia bukan Tuhan yang sembarang kerja. Dia bukan Tuhan yang sembarang melakukan sesuatu. Kalau dia lakukan sesuatu dia pasti punya maksud, dia punya tujuan. Nggak kayak kita seringkali melakukan sesuatu tanpa tujuan, iseng namanya. Katakan sama-sama iseng. Iseng itu apa? Melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas itu iseng tuh. Nah Tuhan kita bukan Tuhan yang tipikal kayak kita suka iseng. Tuhan kita kalau dia kerjakan sesuatu, dia lakukan sesuatu, dia pasti punya tujuan. Dia punya rancangannya. Oke? Sampai di sini masih bisa mengikuti saya? Masih bersama-sama ya Bapak Ibu? Oh, ada yang ngelihat saya soal gini. Itu saya curiga tuh. Yes, memang tatapan saudara ke saya. Tapi saudara ada di sini apa enggak itu saya nggak tahu tuh. Karena ada orang yang melihat saya gini, Pak. Nggak ada ekspresi, Pak. Tatapannya ke saya tapi kosong. Ah itu saya curiga, makanya saya ingin pastikan. Saudara masih bersama-sama dengan saya? Oke, saya ulang sekali. Bahwa ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan tipikal suka iseng. Dia Tuhan yang bekerja dengan maksud, dengan tujuan, dengan rencana. Bisa diterima ini? Kasih tahu sebelumnya. Tuhan gak iseng kayak lu. Ya kan? Tuhan tuh gak iseng Pak dia Pak. Ya kan? Oke ya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu, nah ini dia. Tujuan rancangan Tuhan itu apa kata ini dia? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang buruk, yang jahat, yang penuh celaka buat kita. Bukan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera katanya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Ada kata harapan di situ kan? Ini rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan harapan katanya. Nah waktu saya pelajari kata harapan, kata itu dipakai kata tikwah. Tulisannya tikvah. Tapi bahasa Ibrani bacanya ada unsur W-nya tuh, kasih unsur W dikit. Tikwah. Nah apa arti kata tikwah? Kata tikwah itu waktu saya pelajari, saya nggak jago bahasa Ibrani, belajar dikit-dikit aja sih. Pak Markus sudah lebih jago dari saya bahasa Ibrani. Percayalah saudaraku. Saya cuma belajar dikit-dikit aja. Waktu saya pelajari kata tikwah. Itu kata tikwah itu punya arti. Kabel. Cord. Kabel. Tali. Tahu ya kabel ya? Saya kabel. Ada yang gitu soalnya.
kabel, tahu ya saudara? Tahu ya? Ini speaker monitor. Saya bisa mendengar suara saya dari sini Pak. Sehingga saya nggak perlu teriak-teriak. Karena saya bisa dengar suara saya. Kalau nggak ada speaker ini saya bahaya. Suara saya bisa habis karena saya teriak. Saya nggak dengar suara saya. Saya pikir suara ngomong udah kencang padahal belum. Atau saya pikir kok suaranya nggak kedengar padahal udah kencang gitu. Jadi monitor ini menolong. Sehingga saya bisa mendengar suara saya dengan baik. Nah, bagaimana speaker monitor ini bisa berfungsi Pak? Ada kabelnya tuh. Kabelnya ini menghubungkan speaker ini dengan di atas ya Pak. Mixernya di mana? Di atas betul kan tadi saya bilang di atas. Di atas. Kabel ini menghubungkan dia pada sumbernya tuh. Berarti kesimpulan saya, pengharapan atau harapan itu adalah sesuatu yang menghubungkan kita pada tujuan Tuhan. Pada sumber kita. Itu pengharapan. Ada yang pemahaman lain ya? Yang diajar ke kita kayak gini. Tenang bro. Ini anak-anak muda kalau khotbah. Tenang, percayalah. Orang tua mungkin susah, miskin. Percayalah. Rancangan Tuhan buat engkau. Kau akan nanti jadi insinyur, jadi dokter. Dapat istri cantik, sopan, cinta Tuhan. Masa depanmu gilang gebilang. Kaya, tabungan di bank tidak akan pernah berkurang ya kan. Muda senang, tua bahagia. Mati masuk surga. Kan yang dikasih tahu ke kita gitu. Saya nggak mau bilang itu salah lah saudara. Tapi kalau saya pelajari kata itu. Pengharapan itu bukan sekedar saudara sukses. Bukan saudara sekedar kaya. Bukan sekedar punya istri yang cantik, suami ganteng. Bukan. Pengharapan itu selalu harus menghubungkan kita kepada tujuan-tujuan Tuhan. Oke, saya berhenti di sini dulu untuk memberitahu kepada saudara kalau saudara membaca Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan ada 4 narasi besar yang Alkitab mau jelaskan kepada kita. Tadi pagi saya sudah spill dikit. Saya jelaskan kepada saudara. Apa tujuan Tuhan buat kita sebenarnya? Nah, narasi yang pertama ini yang penting bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu. Amin. Jadi yang pertama adalah penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan bumi, Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan matahari dan lain sebagainya. Tuhan menciptakan tanaman, tumbuhan dan hewan. Tapi yang dahsyat adalah di hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Serupa dan segambar dengan dia. Supaya manusia bisa berkuasa, bisa memerintah di bumi ini. Amin. Nah maksudnya apa sih? Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan taruh kualitasnya. Tuhan itu ada di sorga Pak. Nah bagaimana apa yang ada di sorga itu bisa terjadi di bumi ini? Bukan Tuhannya yang pindah ke sini Pak. Tapi kualitas yang ada di sorga itu yang mau dipindahkan Tuhan ke bumi ini. Melalui siapa? Melalui manusia. Makanya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Supaya lewat manusia apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Saudara percaya di sorga itu damai? Saudara gak percaya, cuma Pak Markus yang percaya di sorga damai ya. Saudara percaya di sorga damai? Sentosa, penuh sukacita. Saudara udah pernah ke sana? Enggak, kita percayalah itu. Kita percaya kan, amin. Tapi pertanyaan saya adalah gini. Kenapa di sorga damai? Kenapa di sorga penuh sukacita? Kenapa? Ada sebuah kualitas hidup, ada sebuah cara hidup, ada sebuah gaya hidup yang dihidupi oleh penghuni sorga. Nah, cara hidup itu, kualitas hidup itu yang mau ditaruh Tuhan di bumi ini, dipindahkan supaya apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi. Makanya Tuhan taruh dalam diri manusia kemuliaannya itu loh. Tuhan taruh kualitasnya. Gambar dan rupanya ditaruh dalam diri kita. Apa itu maksudnya Pak? Jadi Tuhan menaruh dalam hidup kita waktu dia menciptakan manusia. Sifatnya, karakternya, kualitasnya. Sama seperti Tuhan bisa mengasihi tanpa syarat. Manusia diciptakan dengan kualitas itu Pak. Sama seperti Tuhan bisa berbagi, murah hati. Manusia diciptakan dengan kualitas itu. Supaya manusia bisa menghidupi sifat Tuhan. Kualitas Tuhan. Maka apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Tanpa kesempatan dengan Tuhan itu manusia gak bisa memerintah dan berkuasa di bumi.
Tapi narasi yang kedua yang Alkitab kasih tahu, setelah ada penciptaan, sayang manusia jatuh kan. Manusia jatuh dalam dosa. Jatuh kemana? Ke dalam dosa. Jatuh dari mana? Manusia tidak jatuh dari sorga. Manusia bukan jatuh dari sorga. Manusia jatuh dalam dosa. Tapi yang benar adalah jatuh dalam dosa itu, manusia bukan jatuh dari sorga. Manusia jatuh dari kemuliaan Allah. Manusia jatuh dari keserupaan dengan Tuhan. Waktu manusia hidup dalam dosa, manusia berganti cara hidup. Manusia berganti kualitas hidup. Dari mengasihi, manusia kemudian lebih mudah membenci. Daripada berbagi, murah hati, manusia lebih egois, mementingkan diri sendiri, tamak dan serakah. Itu manusia tuh dalam dosa tuh, nggak berkualitas hidupnya. Itu yang Alkitab bilang gini, sebab semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, kualitas Allah. Itu narasi yang kedua. Narasi yang ketiga, Alkitab menjelaskan ini, setelah ada kejatuhan, ada penebusan. Katakan sama-sama penebusan. Manusia berganti cara hidup. Manusia diperbudak oleh cara hidup dosa. Pertanyaan saya gini, manusia gagal? Gagal kan? Benar gak? Tapi waktu manusia gagal, tujuan Tuhan diubah gak? Enggak. Manusianya yang gagal, tapi rencana dan tujuan Tuhan gak berubah. Gak Tuhan ganti. Betul gak? Apa yang Tuhan lakukan? Dia tebus kita, dia selamatkan kita. Ditebus itu artinya apa Pak? Dikembalikan oleh Tuhan kepada tujuan yang semula. Jadi diselamatkan, ditebus itu bukan upaya Tuhan untuk membawa kita masuk surga. Itu dangkal. Yang benar penebusan harusnya kita pahami hari ini adalah upaya Tuhan untuk mengembalikan manusia kembali menghidupi tujuan Tuhan. Makanya penebusan ini kemudian dilanjutkan dengan narasi yang keempat. Tuhan ingin membawa kita kepada kemuliaannya kembali. Amen. Hidup dalam kemuliaan itu bukan cahaya bersinar, bukan. Hidup dalam kemuliaan itu kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kita punya kualitas yang serupa dan segambar dengan Kristus. Punya kualitas sikap, kualitas sifat, watak karakter yang serupa dengan Kristus. Kita kan dibawa ke sana. Tujuan Tuhan itu bukan sekedar sukses, bukan sekedar kaya. Tujuan Tuhan itu mengembalikan kita kepada kemuliaan itu. Supaya kita hidup dalam kemuliaan. Itu yang Kolose 1 ayat 27 bilang itu. Christ in you, the hope of glory. Karena ada Tuhan dalam kita. Kita punya pengharapan akan hidup dalam kemuliaan. Itu tujuan Tuhan Pak. Tujuan Tuhan buat saudara bukan kaya, bukan sukses. Tujuan Tuhan buat saudara adalah menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Supaya saudara bisa memerintah bersama dengan Tuhan. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Tadi kita lihat pengharapan dalam perjanjian lama. Sekarang kita lihat apa yang Alkitab perjanjian baru katakan buat kita. Ibrani pasal yang ke-6, tolong disiapkan ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Katakan sama-sama sauh. Jadi kata pengharapan dipakai kata Elpis itu. Bukan penyanyi dangdut, bukan. Elvis itu bukan penyanyi dangdut, itu Elvis Sukaisi itu namanya. Bukan Elvis worship leader juga, bukan ya. Elpis, E-L-P-H-I-S gitu, Elpis. Tapi ini yang Alkitab perjanjian belum. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Katakan sama-sama belakang tabir. Sauh itu apa? Jangkar. Jangkar itu satu alat di dalam kapal. Oke? Kalau saudara pelaut, saudara akan ngerti. Saudara bersandar, kapal saudara bersandar di pelabuhan Tanjung Priuk. Biasanya nakoda kapal akan perintahkan anak buah kapalnya untuk lemparkan jangkar. Betul nggak? Buang jangkar. Kenapa harus dibuang jangkar? Karena ada arus laut, ada angin yang bisa mengombang-ambingkan kapal ini. Kalau nggak lempar jangkar Pak, kita berlabuh hari ini di Tanjung Priuk. Besok pagi saudara datang ke pelabuhan, kapal saudara udah di Cirebon.
Iya kan? Udah bergeser saudara. Itu sebabnya kapal itu punya jangkar. Dan jangkar dilepas itu supaya apa? Dia nggak bergeser, dia di situ aja. Ombak, gelombang laut, arus, angin. Bisa mengombang-ambingkan tapi dia nggak akan bergeser, di situ aja dia. Oke? Saudara percaya bahwa dunia ini ada banyak gelombang, arus, angin-angin. Ada? Banyak. Apa yang bisa memastikan saudara nggak bergeser dari tujuan Tuhan? Pengharapan itu. Pengharapan kita kan sebagai sawu yang sudah dilabuhkan ke belakang tabir. Ayat 20 bilang begini kepada kita. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kalau saudara belajar Alkitab Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama itu ada sebuah pusat penyembahan umat Tuhan namanya tabernakel atau kemah sembayang yang kemudian bertransformasi menjadi bait Allah di zamannya Salomo. Oke? Ada tabernakel waktu zaman Musa itu kemah sembayang. Nah, tabernakel atau bait Allah kalau saya belajar Perjanjian Lama ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian halaman namanya. Yang kedua adalah ruang suci. Yang ketiga adalah ruang maha suci. Apa aja? Ya ini gak usah dihafal, tetap masuk surga. Tapi untuk informasi aja saudara ya. Di halaman itu ada 2 benda. Ada kolam pembasuhan, ada mesbah korban bakaran. Itulah korban persembahan disampaikan oleh umat Tuhan ya, oleh imam besar. Nah imam besar itu setahun sekali akan masuk. Melewati halaman, setelah dia mempersembahkan korbannya, ada kolam pembasuhan itu. Dia membasuh diri di situ supaya bersih, suci. Lalu kemudian dia masuk ke ruang suci, bagian yang kedua dari Alkitab, dari bait Allah. Di ruang suci itu ada 3 benda Pak. Ada kaki dian sebagai sumber penerangan di dalam. Ada meja roti di situ. Ada benda yang ketiga, mesbah dupa. Di mana disitulah ukupan akan ditaruh dan ada asap yang naik atas. Oke, itu di ruang suci. Sekali lagi gak usah dihafalin, tetap masuk surga. Oke. Dari ruang suci ke ruang maha suci nih. Ruang ketiga, bagian ketiga dari bait Allah. Itu ada 1 tirai Pak. Tabir, tirai. Yang membatasi antara ruang suci dan ruang maha suci. Dan di ruang maha suci ini cuma ada 1 benda. Namanya tabut perjanjian Allah. Cuma ada 1 benda di situ. Dan ketika imam besar ini masuk membawa korban darah yang telah dipersembahkan di mesbah korban di luar. Dia bawa masuk. Sampai ke belakang tabir Pak. Di belakang tabir ini ada tabut perjanjian Allah. Dan dia akan memercikan darah yang dia bawa itu. Ke atas tutupan grafirat yang ada di atas tabut perjanjian Allah ini. Dan ketika korban darah persembahan itu berkenan kepada Tuhan, maka ruangan maha suci itu akan dipenuhi dengan asap, Pak. Dengan awan, Shekinah glory kemuliaan. Disitulah puncak ibadah mereka tuh. Klimaksnya. Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada imam besar dan menyatakan firman-Nya. Apa yang dia inginkan buat umatnya. Oke? Sampai di sini mengikuti saya bisa? Berarti ketika ayat ini berkata pengharapan adalah sawu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan ke belakang tabir. Dia menunjuk kepada apa? Kepada kemuliaan Tuhan yang ada di belakang tabir itu. Nah kita itu sudah dilabuhkan ke sana Pak. Supaya saudara nggak bergeser kepada tujuan-tujuan Tuhan. Makanya dia bilang ini, pengharapan itu jangkar yang kuat. Kalau saudara nggak punya pengharapan, itu yang membuat saudara akan bergeser Pak. Makanya kalau pengharapan saudara cuma pengharapan yang dunia ini tawarkan, yang receh, yang murahan itu yang membuat gini. Ada banyak orang gara-gara sukses, gara-gara gak sukses bisa tinggalin Tuhan. Ada orang yang sukses tinggalin Tuhan, ada orang yang tidak sukses tinggalin Tuhan juga kan. Karena apa? Pengharapanmu cuma kau taruh di situ. Enggak dong. Pengharapan kita bukan recehan gitu Pak. Pengharapan gini, bahwa saya tahu saya akan menjadi serupa dan segambar dengan dia. Apapun yang terjadi dalam hidup saya. Musim bisa berubah. Musim bisa datang silih berganti. Tapi pengharapan saya tetap pasti. Karena tujuan Tuhan buat saya pasti. Wah kalau saudara gak punya tujuan yang pasti begini. Pengharapan saudara gak pasti. Makanya ada banyak orang begitu susah. Begitu mungkin situasi saudara gak berubah-berubah. Saudara kecewa. Hari ini pengharapan saudara pengharapan yang sejati gak? Kalau pengharapan saudara adalah pengharapan yang sejati,
kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Karena kita punya tujuan yang pasti. Tujuannya pasti, pengharapannya pasti. Yang gak pasti apa? Cuma musim yang gak pasti. Musim-musim dalam hidup kita itu gak pasti. Ada yang bisa memastikan minggu depan saudara akan mengalami apa? Gak ada. Ada yang bisa memastikan usahamu sebelum bulan depan akan mengalami apa? Gak ada yang pasti. Ada yang bisa memastikan rumah tanggamu aman-aman aja bulan depan? Gak ada yang pasti. Tapi situasi yang gak pasti kan, tujuan kita pasti. Pengharapan kita pasti. Yang gak pasti cuma musim saudara aja. Saya gak tahu saudara sedang ada di musim yang mana. Tapi yang saya tahu gini, kalau saudara punya tujuan yang pasti, saudara punya pengharapan yang pasti, saudara gak akan goyah. Hanya karena situasi hari ini serba gak pasti dalam hidup kita. Saya gak tahu mungkin saudara yang datang pagi ini, saudara menghadapi situasi bisnis yang serba gak menentu. Saudara mungkin udah doa sama Tuhan, tapi keadaannya mungkin tambah lebih buruk. Saudara mulai goyah. Enggak, kalau saudara punya pengharapan yang pasti, saudara gak akan goyah, saudara gak akan bergeser. Karena saudara tahu, saudara punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Bahwa semua situasi ini akan membawa kita kepada tujuan-tujuan Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja dan Tuhan pasti tetap bekerja buat kita. Apapun situasi saudara. Apa yang Dia kerjakan, Dia bukan sekedar mengubah situasi saudara. Dia mau mengubah hidup saudara. Supaya makin lama, makin serupa dan segambar dengan Dia. Itu sebabnya bukan substitusi yang kita inginkan. Tapi kita inginkan transformasi. Sayangnya banyak orang Kristen cuma ingin substitusi. Tapi tidak mau transformasi. Substitusi itu apa sih? Banyak utang, lunas utang saudara. Sakit, sembuh, itu substitusi Pak. Saya percaya Tuhan bisa kerjakan, bisa. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau kerjakan apa? Transformasi. Transformasi itu bukan perubahan yang terjadi di luar. Transformasi itu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kita. Dia mau bawa kita kepada tujuannya. Karena tujuan kita pasti, kita akan jadi serupa dan segambar dengan Dia. Kita punya pengharapan yang pasti. Selamat memiliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Saya mau jelaskan banyak tapi waktu kita juga yang mau. Saudara kan mesti pulang dari tempat ini kan. Oke, kita bangkit berdiri sama-sama. Saya nggak tahu musim apa yang sudah jalani. Musim bisa silih berganti, betul nggak saudara kan? Tapi yang kita tahu gini, kita punya pengharapan yang pasti. Apapun itu, pastikan bahwa gini, kita sedang berjalan menuju tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita.
apapun situasi kami, apapun keadaan kami, semua gak akan bisa menggoyahkan kami. Karena kami punya pengharapan yang pasti. Pengharapan kami bukan ada dimanapun. Pengharapan kami ada di dalam kami. Kristus tinggal di dalam kami. Kristus ada di dalam kami. Kami akan jadi seperti Kristus yang ada di dalam kami. Kami akan hidup dalam kemuliaan seperti Kristus. Itulah pengharapan kami, Tuhan. Kami gak akan menyerah dengan semua situasi. Apapun yang terjadi, kami akan terus berjalan. Makin lama makin kuat. Makin lama makin serupa dan segambar dengan Kristus. Menjadi suami yang semakin seperti Kristus. Menjadi istri yang semakin seperti Kristus. Menjadi bisnismen, menjadi apapun. Menjadi pelayan Tuhan yang semakin serupa dengan Kristus. Hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Tapi biar Tuhan bicara buat umat-Mu, Tuhan. Apapun yang sedang mereka hadapi, semua tidak akan pernah menggoyahkan mereka. Kemenangan itu pasti dalam kehidupan kami. Karena kami punya pengharapan yang pasti. Kuatkan umat-Mu. Berkati umat-Mu. Topang mereka, Tuhan. Teguhkan mereka. Supaya mereka tetap mencintai Tuhan. Dalam semua musim kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan. Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu diberkati siang hari ini. Atas nama Gembala dan Jemaat Citra 2, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Elia. Kita mau akhiri kebaktian kita, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman yang dibawakan dari hamba-Mu Pak Elia Tuhan. Biar firman itu boleh tertanam dalam hidup kami. Kami boleh memprakteknya dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Pak Elia, hamba-Mu Tuhan, dalam pelayanannya, dalam usahanya, dalam rumah tangganya Tuhan, pakai Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama. Berkat. Kami akan meninggalkan tempat ini, tetapi Yesus tinggal dalam kami. Dan kemuliaan akan kami nyatakan kepada banyak orang. Pengharapan pasti adalah pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami arahkan hati kami kepadamu sekarang Tuhan, dan seraya kami menadahkan tangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, seraya engkau menadahkan tangan. Ketika engkau meninggalkan tempat ini, biarlah kebenaran firman termeterai dalam hidupmu, dan terus akan mengajar engkau lewat Roh Kudus yang terus akan mengingatkan dalam hidup saudara. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi yang melampaui segala akal dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan saudara kemanapun engkau pergi, sehingga kemanapun engkau pergi, pengharapan itu ada dalam hidupmu, dan kemuliaan kau nampakkan kepada banyak orang di dunia marketplace, di rumah tangga, dimanapun engkau berada, sehingga kerajaan Allah nyata di dalam hidup saudara. Orang lain diberkati lewat hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati berkata amin, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Yeah.